item tentang surga yang Bapak Ibu sudah kenal. Ya, ada sungai, kan? Ada bidadari, ada bidadara, ada makanan, buah-buahan, apa lagi? Air yang mengalir. Dan seterusnya. Susu, ya kan? Ada daging burung, apa lagi? Selada muda. Tapi ketika ditanya Sidrin Mahdud, gimana gambarnya Sidrin Mahdud? Fi Sidrin Mahdud. Nah, dulu Sidrin ini diartikan pohon. Pohon bidara. Jadi di dalam pohon bidara. Itu kesalahannya. Karena sudah divonis Sidrin itu pohon. Padahal di Sabah ada juga Sidrin. Min Sidrin Qalil. Nah, kalau saya katakan Sidrin Qalil itu ini dia modelnya kayak pendopo. Kemudian jadi untuk memahami Sidrin Mahdud ya Sidrin Qalil yang ada di Sabah. Kita cari yang mana dia, bukan pohon. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti dijelaskan di matematika Islam. Kenapa bisa terjadi bangunan tiga ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana itu dia katakan mustaqiina. Mustaqiina itu kan bertekad atau bersandar, ya. Mustaqiina alaiha. Mereka bersandar padanya, atau bertekad padanya. Mustaqabilin, berhadap-hadapan. Itu bagaimana berhadap-hadapan itu? Apakah dia bentuknya lingkaran? Nah, ini dia. Jadi ibu sekarang sedang mengekspresikan mustaqabilin gitu. Bersandar ada berhadapan. Maka sekarang ini yang langsung mempraktikkan, oh gini rasanya nanti di surga. Jadi kalau begitu sampai di sini, Bapak Ibu khatam sudah mengenal surga. Selama ini tidak tahu itu Sidrin Mahdud, selama ini tidak tahu itu mustaqabilin. Dan insya Allah nanti begitu lihat Sidrin Mahdud, oh itu dia Sidrin Mahdud, kata 73. Nah, kita udah pernah dulu di sana. Gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu adalah calon. Calonnya belum selesai doanya, sudah amin. Orang-orang yang akan masuk ke Sidrin Mahdud. Belum mengerti duduk berhadap-hadapan itu gimana? Nah, mungkin kalau bilang nanti dia duduk berhadap-hadapan, masa nggak boleh ditanya, gimana tuh duduk berhadap-hadapannya? Selama ini belum ada training yang mengekspresikan, oh duduk berhadapan itu gini dia nih. Nah, inilah Sidrin Qalil. Sampai ngobrol ya, antar penduduk jalan surga. Ngobrol nanti, wah angkatan berapa? Angkatan 73 dulu. Ah, dia duplikat surga. Nah sekarang, berarti ini kan duplikat surga kan? Ada Sidrin Qalil sebagai duplikat dari Sidrin Mahdud. Mengapa ini kita katakan dia sebagai duplikat surga? Karena burung hudhud waktu terbang ke sini, kan? Dia bilang, dan dia diberi dari tiap sesuatu. Berarti tiap sesuatu, salah satu tiap sesuatu itu apa? Apa contoh tiap sesuatu juga? Kan di dalam surah Al-Baqarah kan ada ayat yang sangat spektakuler. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap. Nah, sekarang pertanyaan tiap sesuatu itu contohnya apa? Ternyata contohnya ada juga di sini. Ada dulu ada orang jalan kaki ke sini pakai keledai. Waktu ini sudah runtuh. Tapi kalau di tafsir dikatakan itu si apa? Yang mati 100-an siapa? Uzair. Uzair dibilang. Sebenarnya Al-Quran nggak bilang Uzair, seseorang saja. Nah, waktu dia pakai keledai datang ke sini ini udah runtuh. Dia bilang, waktu itu di bawah pohon jati di sana dia. Bagaimana ya Allah menghidupkan ini setelah matinya? Dia bilang begitu. Langsung Allah matikan dia 100 tahun. Di bawah pohon itu. Termasuk keledainya. Serta Allah bangkitkan dia. Allah tanya, berapa lama kamu tinggal? Dia jawab, aku tinggal
sebagian dari hari atau satu hari atau sebagian hari. Kamu sudah tinggal 100 tahun. Itu lihat makananmu dan minuman tidak berubah. Ya. Kemudian keledainya jadi tulang. Pertanyaannya itu, kenapa keledainya jadi tulang belulang sedangkan makanannya tidak berubah? Di akhir cerita dia baru mengatakan, sekarang aku baru tahu Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Jadi contoh tiap sesuatu itu apa? Makanan dan minuman tidak berubah 100 tahun. Tidak berubah. Ini yang saya katakan. Kalau burung hudhud mengatakan dia diberi tiap sesuatu, berarti si Ratu Saba awet muda kan? Maka itu Nabi Sulaiman harus dihukum, ditentukan atasnya mati, kalau mati awet muda terus. Ngerti? Nah, kalau di sini pernah tiap sesuatu ada, berarti di sini ada baka. Arti baka kan tetap Bakonya yang dalam namanya Ratu Baka. Boko di sini. Ada filmnya Boko. Kalau begitu ini dunia surga dong. Kan? Waktu Nabi Adam dibilang makanlah sesuka dan semau kamu di sini kan. Adam diajar nama-nama setiapnya, berarti tiap sesuatu ada di surga. Salah satunya adalah makanan dan minuman sampai 100 tahun tidak berubah. Jadi fenomena tidak berubah itu adalah fenomena surga. Maka itu ini duplikat. Nah kalau kita merujuk dari kisahnya Nabi Idris alaihissalam, di atas sebelah kanan makalah Nabi Idris ini kan satu orang dari dua nabi yang disebut Siddiq dalam Al-Quran. Yang pertama itu Nabi Ibrahim di 1941. Nah, Nabi Idris ini di 1956. Waskur fi kitab Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya. Nah, ayat selanjutnya itu ditafsirkan oleh para mufasir yang dulu itu di sorga tempat tinggi karena dia belum menemukan ini. Kami tempatkan dia di tempat yang tinggi. Kalau saya bilang tempat yang tinggi itu ya ini 200 meter dari permukaan laut, Pak. Lebih tinggi dari Monas ini. Ini tempat tinggi. Kalau kita lihat jelas ada tentang surga itu tempat tinggi yang dibangun di atasnya lagi tempat tinggi bisa dilihat di peta ini. Jadi ini adalah duplikat surga. Mengapa Allah harus buat duplikat surga? Supaya kita mengenal surga. Karena orang yang mengenal surga itu nanti akan dimasukkan ke surga. Karena Allah mengatakan dia akan masukkan mereka ke surga setelah dia kehilangan. Lebih gampang dibikinkan duplikatnya. Bagaimana Sidin Madud? Kamu datang aja Sidin Qolib. Bagaimana itu tiap sesuatu ada di surga? Datang aja ke sana. Bekas tempat sesuatu pernah ada. Ini sebuah training yang luar biasa. Jadi ending daripada kisahnya Nabi Sulaiman itu menunjukkan di mana tiap sesuatu itu pernah ada. Gitu. Dari ucapan burung hudhud. Endingnya adalah supaya kita bisa mengenali duplikat surga itu. Dan itulah alasan makanya batu meteor itu tidak boleh jatuh di Nusantara. Bayangkan kalau satu batu meteor jatuh di sini, bubar nih semua. Ini tempat yang dilindungi, dijaga, karena ada duplikat surga. Nah, tadi malam digambarkan batu meteor pernah jatuh di sini. Itu berdasarkan dari apa itu, Bang? Oh, jadi kan National Geographic yang bikin peta itu. Dia berdasarkan penelitian kawah. Ada bentuk kawah diteliti berapa lebarnya. Dulu datanya ratusan tahun itu. Dari para arkeolog dulu dikumpulkan. Kan di setiap daerah ada yang bilang, oh ini bekas kawah, ini bekas kawah. Dikumpulkan itu semua. National Geographic memetakan, oh segini nih semuanya nih. Nah, Nusantara masih belum. Jadi kalau di satelit kan itu ke utara itu meteor yang jatuh. Iya bisa di YouTube kan ada dilihatkan di zoom gitu. Nah ini memang bekas kawah ini bulat-bulat semua. Itu. Jadi meteor
meteor kan dalam usaha dari syaitan ya, untuk menghantam setan yang mau mencuri berita dari langit. Ya. Berarti itu meteor itu mungkin yang masih yang belum terbakar semua berarti. Sisa. Ya kesimpulannya kan itu bisa jatuh ke bumi kan. Iya, ada sisa berarti yang terbakar. Dan kita bersyukur kita dilahirkan di Nusantara. Jadi kalau begitu kita mengerti kenapa orang di Nusantara itu ramah-ramah. Yes, kakak. Itu ekspresi pelayan di sorga. Itu yang perlu diketahui. Kalau kita ingin bangkit, sifat itu harus kita rubah. Kita tidak boleh terus itu loh. Kalau kita dijajah lagi. Kalau Anda ke Bali, itu tidak ada orang di Bali itu sama dia. Sifatnya melayani. Nah itu harus kita ubah sedikit. Kita harus sadida. Karena kita terlalu ramah begini, karena bawaan lahir kita, karena sudah takdirnya gini duplikat surga, kita akan terjajah kembali. Ekonomi terjajah lagi. Gimana kalau Kamu harus tahu, harus ada ketegasan lagi. Gimana Bapak Ibu? Ini training yang luar biasa. Dibuktikan pakai ayat Quran. Dan ada ayat sign Qurannya nanti yang mendukung inisiatif kalian. Nah, kalau di matematika Islam itu waktu terjadinya bangun Y, itu ada yang dipertukarkan. Nah, dipertukarkan dia menjadi sini sekarang tempat surat Yasin. Jadi sekarang ini kita berada di surat Yasin ini. Ya. Anda baca surat Yasin? Ada yang hafal surat Yasin? Ada yang tahu arti surat Yasin? Ayat yang mana yang paling penting dalam surat Yasin? Pak, ada waktu itu Allah mengatakan salam ke penduduk surga. ya. Awalam. Salam kolam Salamun kolam min rabbil alamin. Itu di sini dia. Itu di sini ini persis kata-kata itu. Itu yang paling penting. Begitu kita sampai di sini, turun kata-kata itu. Salamun kolam. Jadi ending daripada kisahnya Nabi Sulaiman itu menunjukkan di mana tiap sesuatu itu pernah ada. Kita sering ditanya mengapa wahyu pertama turun itu tidak diletakkan di surat ke-1, mengapa di surat ke-96. Mengapa wahyu pertama turun 5 ayat saja dahulu dan diletakkan di surat ke-96. Mengapa 5 dan mengapa di 96. Nah, perlu Anda ketahui bahwa perjanjian bilangan kita, misalnya 286. 2 ini lambang dari 200, letaknya di ratusan. 8 ini lambang dari puluhan, 80, letaknya di puluhan. Dan 6 ini satuan, letaknya di daerah satuan. Nah, kalau ini akan diganti menjadi pilar atau balok, grafik batang, maka tingginya 2. Ini tingginya 8 dan ini tingginya 6. Jadi di daerah satuan 286 itu ditulis 6 saja. Karena 8-nya di daerah puluhan. Nah, kalau kita perhatikan surat ke-92 sampai 101,
Kita bisa lihat surat ke-92 itu ayatnya 21. Jadi di daerah satuan satu saja. Surat ke-93 ayatnya 11, di daerah satuan satu. Surat 94 ayatnya 8. Surat 95 ayatnya 8. Surat 98 ayatnya 8. Surat 99 ayatnya 8. Nah, surat ke-100 ayatnya 11. Jadi di daerah satuan tingginya 1. Surat ke-101 ayatnya 11. Jadi di daerah satuan tingginya 1. Nah, Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar itu surat ke-97 ayatnya 5. Nah, berdasarkan gambar inilah dibuktikan bahwa di 96 dibutuhkan 5 agar gambar ini sempurna, seimbang. Maka itu wahyu pertama turun 5 dan diletakkan di 96. Agar apa? Agar manusia mewarisi gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan surat ke-33 sampai 55, grafik batangnya seperti ini. Di daerah satuan. Ini 33 sampai 55. Surah 43 sampai 52 kita abaikan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tentu kita bertanya, ini gambar apa? Tapi jangan lupa, kita pernah dulu belajar tentang bahasa logik ini. Soalnya seperti ini. Lalu kita ditanya, mau diapakan ini? Jawabnya, ini dipasangkan ke sini. Nah, memasangkan ini ke sini ini namanya bahasa logik. Seperti mengorek kuping dengan kelingking. Nah, itu bahasa logik namanya. Bahasa di alam semesta. Teknologi modern itu dibangun dengan ini. Dengan bahasa logik itu. Nah, ini seperti ini. Nah, terjadilah bangun ini. Menurut Anda ini bangunan apa? Sambungannya persis sambungan seperti sambungan di pesawat udara, di kapal, di teknologi modern. Jadi di sini ada pesan teknologi modern. Nah, kalau kita pasangkannya seperti ini, nah ini gambar orang. Nah, bangun Y dan bangun X itu kalau kita gabung, ternyata pasangannya ditemukan di sini. Di sebelah kanan bangun Y. Surat ke-46 sampai surat ke-50. Kalau kita bikin grafik garisnya, dia mempunyai 4 ruang di sini. Nah, sedangkan ini kalau kita bikin grafik garisnya, dia membutuhkan 4 ruang di sini. Nah, ini pakai bahasa logik, ini dipasangkan ke sini. Terjadilah bentuk burung. Bentuk burung 3 dimensinya seperti ini. Dan tidak kami mengutusmu, melainkan rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, alam semesta ini bukan bumi, bukan makhluk. Dan itu dikamuskan dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Berkata Fir'aun, dan apa itu Rabb alam semesta? Rabb al-alamin. Dijawab oleh Nabi Musa. Ia berkata, Rabb langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi itu yang dikatakan alam semesta. Langit dan bumi dan apa-apa antara keduanya.
Jadi ini bangun sayap. Letaknya di samping bangun Y. Nah, ketika Y dan X digabung seperti ini, nah, grafik garisnya dia membutuhkan 4 di sini. Nah, grafik garis dari bangun sayap ini juga 4 nih. Nah, dengan bahasa logik ini pasti dipasangkan ke sini. Terjadilah bentuk burung. 3 dimensinya seperti ini. Seperti piring terbang. Nah, itu dia bangun sayap 5. Nah, di atasnya ini, atas bagian tengah ini namanya tidak ada sitra. Ini disebut sitrah. Tidak ada sitrah di sini. Ini dibangun sayap. Tempat turunnya harus. Ekspresinya seperti ini angkatan ke 31. Nah, ini dia bangun sayap. Jadi di Boko itu fenomenanya 3 dan 5. 5 dan 3 bangunan itu. Kodenya. Nah, kalau kita perhatikan pilar Al-Quran itu dari 33 itu sampai ke 37 sana. Setelah dipertukarkan itu. 54, 55, dan 36 dan 37. Bangun sayap itu diantaranya. Jadi diantara Sidrin Khalil dan bangun Y. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalau bangun Y ini dipindah oleh orang yang berilmu kitab, terjadi kosong di sini. Sehingga fenomenanya adalah 053. Nah, itu dia, 053 polanya. Ini bahasa logik. Itu Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu, bukti tiap sesuatu. Nah, mengapa ini kita katakan bangun sayap? Karena memang dia sebagai sayap malaikat, sayap piring terbang kan. Nah, ternyata kodenya ada di tangganya ini. 2, 3, 4 di anak tangganya itu. 2, 3, 4 ini kan kode sayap malaikat. Jadi bukan saja dia 5 kodenya, tapi juga di tangganya itu ada kode 2, 3, 4. Jadi dengan demikian, bangun Y itu adanya di sini kan. Nah, kemudian dia dipindah. Berarti bangun Y ini apa? Nah, ini dia bangun Y. Yang 3 terap, punya 3 terap ini adalah arupa datu. Model arupa datu. Ya, Anda ingin pembuktian yang bagaimana? Ingin pembuktian Anda datang pakai lorong waktu lihat ke sana. Tidak ada ceritanya. Nah, bangun sayap ini kalau kita bikin skalanya pendek, seperti ini dia persis.
Nah, karena di sini namanya Muhammad di sini, maka tempat berdiri ini kita sebut sebagai Makam Mahmuda. Itu dia bangun sayap. Dan dalam waktu-waktu tertentu kita bisa meneropong matahari terbenam di sini. Kadang dia di sini. Itu tujuan ekspedisi jelajah negeri Sabak, melihat duplikat surga. Ghaniyun